Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan teman-teman, nama saya Nia Wulandari. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran sosiologi kelas 10 semester 2 yang berjudul Teori Gejala Sosial. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kali ini, izinkan Nia untuk menyapa salah satu guru yang berperan penting dalam pembuatan video ini, yaitu Ibu Firda Rahmaj, Sarjana Sosial, selaku guru sosiologi kelas 10 SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Teman-teman semua menyaksikan video ini, jadi salah satu pembuatan video ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab diri saya atas kurang maksimalnya nilai penilaian sumatif akhir tahun yang telah dilaksanakan bulan Juni tahun 2025. Sebagai perbaikan nilai atau sebagai remedial, saya akan membuat video mengenai teori gejala sosial. Mari kita simak materinya berikut ini. Baik, teman-teman semua, mari kita simak pembelajaran pada video kali ini yang berjudul Teori Gejala Sosial, mata pelajaran sosiologi disusun oleh Nia Wulandari. Baik, kita langsung ke materi pertama. Judulnya adalah pengertian dari gejala sosial. Teman-teman semuanya, gejala sosial adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai hasil atau bentuk dari interaksi antara individu, kelompok, maupun lembaga sosial. Nah, gejala sosial ini mencerminkan adanya perubahan, ketidaksesuaian, atau dinamika dalam masyarakat, baik yang bersifat positif, contohnya adalah perkembangan teknologi, gotong royong, maupun yang bersifat negatif seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, bahkan kenakalan remaja. Nah, itu adalah pengertian dari gejala sosial. Setelah kita mengetahui apa itu gejala sosial, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi kedua yaitu tentang contoh gejala sosial. Teman-teman semua, contoh gejala sosial ini sudah banyak sekali kita temukan di dalam lingkungan masyarakat kita, atau di negara Indonesia sudah banyak sekali kita temukan contoh gejala sosial sudah terjadi. Contohnya apa? Pertama, ada kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, ada kenakalan remaja. Ketiga, ada kriminalitas. Keempat, ada urbanisasi atau ketidakkeratan penduduk. Jadi, penduduk desa ini banyak sekali merantau ke daerah kota. Yang terakhir adalah konflik sosial. Dari materi ini timbullah sebuah pertanyaan. Apa sih yang penyebab dari adanya gejala sosial? Nah, gejala sosial terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam struktur sosial atau perubahan yang tidak diikuti penyesuaian norma atau aturan dan nilai, sehingga menimbulkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Itulah yang menyebabkan gejala sosial ini dapat terjadi di lingkungan masyarakat ya, karena tidak adanya keseimbangan dalam struktur sosial. Materi selanjutnya adalah penyebab dari gejala sosial. Di PowerPoint yang telah saya buat, ada 4 penyebab gejala sosial. Pertama ada di faktor ekonomi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran. Contohnya, banyaknya pengangguran menyebabkan meningkatnya kriminalitas. Faktor yang kedua adalah sosial dan budaya. Teman-teman, pergeseran nilai dan norma, gaya hidup, dan modernisasi. Kita ambil saja, kata kuncinya adalah gaya hidup. Teman-teman, banyak sekali manusia zaman sekarang ini gaya hidupnya terlalu tinggi dari pendapatan yang dihasilkan,
sehingga akan menghasilkan apa? Sehingga akan menghasilkan gaya hidup yang konsumtif dan akan menghasilkan hutang ataupun pinjaman-pinjaman online yang mereka pinjam dan mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Penyebab yang ketiga adalah politik. Politik ini bisa kita artikan sebagai pemerintah yang memiliki wewenang atau tanggung jawab atas kekuasaannya yang apakah bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Jadi, ketidakadilan, konflik kekuasaan, dan korupsi ini dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Contohnya adalah konflik antar pendukung partai bisa menimbulkan kerusuhan atau ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir nih teman-teman, penyebabnya adalah lingkungan, urbanisasi. Urbanisasi itu sama dengan sebagai ketidakratan penduduk. Jadi, urbanisasi bisa diartikan sebagai masyarakat di desa ini pindah atau merantau ke kota, sehingga di daerah kota ini terjadi kepadatan penduduk. Nah, urbanisasi kerusakan lingkungan atau penyalahgunaan teknologi. Kita ambil penyalahan teknologi. Contohnya penyebaran hoax di media sosial dapat memicu konflik sosial. Nah, teman-teman, slide selanjutnya ini adalah inti dari pembahasan materi kita. Inti dari pembahasan judul yang telah saya sampaikan, yaitu teori gejala sosial. Bisa kita lihat bersama-sama. Tokoh pertama ada Bapak Auguste Comte. Beliau terkenal sebagai Father of Sociology atau Bapak Sosiologi Dunia. Beliaulah yang mencetuskan istilah sosiologi pertama di dunia ini. Berkat beliau, terlahirlah seorang ilmuwan sosiologi. Salah satunya ada Emile Durkheim yang terkenal dengan teorinya yaitu fungsionalisme struktural. Begitu juga dengan Karl Marx, terkenal dengan teorinya yaitu konflik. Dan terakhir yaitu Georg Herbert Mead, terkenal dengan teorinya interaksionisme simbolik. Itu adalah pencetus teori gejala sosial di dunia ini. Masih banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sudah mencetuskan teori tentang sosiologi di dunia ini. Nah, setelah kita mengetahui siapa sih tokoh-tokoh yang sudah berpendapat dan sudah mencetuskan teori sosiologi, nah kita juga harus tahu apa saja teori-teorinya. Baik, yang pertama ada teori fungsionalisme struktural yang sudah dicetuskan oleh Emile Durkheim. Beliau berpendapat bahwasannya gejala sosial terjadi karena fungsi sosial yang terganggu. Contohnya, kemiskinan karena pendidikan yang tidak optimal atau yang tidak maksimal. Nah, teori yang kedua tentang gejala sosial adalah teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwasannya gejala sosial ini muncul karena pertentangan kelas atau kepentingan. Contohnya, kriminalitas akibat ketimpangan ekonomi. Teori yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh Georg Herbert Mead. Georg Herbert Mead berpendapat bahwasannya gejala sosial terbentuk dari interaksi dan label yang diberikan. Kita ambil kunci dari teori interaksionisme simbolik. Kata kuncinya adalah label yang telah diberikan. Contohnya, remaja diberi label nakal atau diberi cap nakal, maka remaja tersebut benar-benar menjadi nakal. Atau bisa juga seseorang dicap miskin atau diberi label miskin, maka orang tersebut benar-benar menjadi miskin. Itulah teori labeling atau interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh Georg Herbert Mead. Nah, yang terakhir ada teori anomi yang dicetuskan oleh Emile Durkheim. Beliau berpendapat bahwasannya gejala sosial terjadi saat norma sosial melemah. Contohnya, bunuh diri karena hilangnya pegangan hidup. Itu adalah teori-teori gejala sosial yang sudah dicetuskan oleh ilmuwan sosiologi di dunia ini. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung materi
mengenai teori gejala sosial. Materi akhir adalah materi yang berjudul manfaat teori gejala sosial. Teman-teman, teori gejala sosial bermanfaat untuk memahami berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, serta kriminalitas. Melalui teori yang sudah dicetuskan oleh para ilmuwan-ilmuwan hebat sosiologi di dunia, kita bisa mengetahui penyebab gejala sosial itu apa, menganalisis dampaknya bagaimana, serta mencari solusi yang tepatnya seperti apa. Alhamdulillah teman-teman, materi pembahasan kita pada video kali ini yang berjudul teori gejala sosial telah selesai atau telah tuntas. Saya atas nama Nia Wulandari ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga materi mengenai gejala sosial dan teorinya dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan baru mengenai penerapan ilmu sosiologi di kehidupan. Baik, saya atas nama pribadi Nia Wulandari telah selesai menyelesaikan remedial penilaian sumatif akhir tahun mata pelajaran sosiologi. Nia ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video ini sampai akhir, terkhusus Ibu Firda Rahma. Hashtag dalam video ini adalah kejujuran nomor 1. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.